Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hebat yang berbahagia dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai kebijakan asesmen nasional tahun 2021 dari tahap perencanaan dan rencana pelaksanaan asesmen nasional. Pelaksanaan per jenjang secara bertahap memungkinkan satuan pendidikan untuk berbagi sumber daya. Sekolah atau madrasah yang infrastruktur TIK-nya belum memadai dapat mengikuti asesmen nasional di satuan pendidikan lain, termasuk di jenjang yang berbeda. Terdapat alur pelaksanaan dari asesmen nasional dimulai dari kegiatan sosialisasi, pelatihan teknis, persiapan asesmen nasional yang dilaksanakan sekitar Januari sampai dengan Maret 2021. Nah, di bulan depan, April sampai Agustus 2021, itu akan ada simulasi asesmen nasional di satuan pendidikan. Dan pelaksanaan asesmen nasional itu sendiri adalah sekitar bulan September dan Oktober tahun 2021. Dan di Desember 2021, laporan hasil atau profil dan rapor satuan pendidikan dan daerah kepesertaan peserta didik asesmen nasional ini untuk jenjang sekolah dasar peserta yaitu dari kelas 5 diambil maksimal hanya 30 siswa. Kemudian dari SMP kelas 8 maksimal 45 siswa. SMA kelas 11 45 siswa dan SMK kelas 11 45 siswa. Jadi tidak semua siswa ikut dalam asesmen nasional, hanya sampel saja dengan jumlah yang sudah ditentukan oleh kementerian dan dipilih secara acak. Kepesertaan dari Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik, Kepala Satuan Pendidikan dan semua pendidik yang terdaftar di Dapodik atau EMIS dan mengajar di satuan pendidikan tersebut menjadi peserta dalam survei lingkungan belajar. Pendidik yang mengajar di lebih dari satu satuan pendidikan mengisi survei lingkungan belajar di setiap satuan pendidikan yang diajar. Kepala sekolah yang memimpin lebih dari satu satuan pendidikan mengisi survei lingkungan belajar di setiap satuan pendidikan yang dipimpin. Sebagai gambaran, seperti guru A mengajar di sekolah 1 dan juga mengajar di sekolah 2. Nah, guru A ini akan mengerjakan survei lingkungan belajar untuk sekolah 1 dan sekolah 2. Moda pelaksanaan berbasis komputer, daring atau semi-daring. Berbagi sarana prasarana atau resource sharing dalam pelaksanaan AN. Mekanisme pelaksanaan dan pengawasan, 1. Panitia daerah mengkoordinir tempat pelaksanaan AN terutama yang menumpang. 2. Dalam satu hari dapat dilaksanakan 3 sesi, masing-masing sesi maksimal 2 jam. 3. Dilaksanakan dalam 2 jadwal atau 4 hari berturut-turut. 4. Pelaksanaan pada peserta didik diawasi seperti dalam keadaan ujian. 5. Pengawas asesmen bukan dari asal sekolah pelaksana atau pengawas silang bisa dari jenjang yang sama atau lintas jenjang. 6. Pengawasan diatur oleh Dinas Pendidikan sesuai kewenangan. 7. Seluruh satuan pendidikan dapat menjadi tempat penyelenggaraan asesmen nasional tanpa mempertimbangkan status akreditasi. Dan yang terakhir, pelaksanaan survei lingkungan belajar pada kepala sekolah dan guru dilakukan mandiri tanpa pengawasan, baik saat jam pelaksanaan AN atau di luar jam pelaksanaan sesuai kurun waktu pelaksanaan asesmen nasional. Pergantian peserta sampel. Peserta cadangan dapat menggantikan peserta utama apabila peserta utama berhalangan hadir dengan alasan yang sudah diketahui sebelum hari pelaksanaan. Peserta cadangan mengikuti asesmen secara penuh mulai dari awal, tidak dapat menggantikan pada sebagian asesmen. Susulan dan penjadwalan ulang. Tidak ada asesmen susulan bagi peserta yang berhalangan hadir, baik di seluruh sesi maupun sebagian sesi. Bila asesmen nasional di satuan pendidikan tidak dapat dilaksanakan karena adanya keadaan di luar kendali seperti listrik padam, bencana alam, dapat dilakukan penjadwalan ulang. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan asesmen nasional dilakukan oleh panitia tingkat pusat, provinsi, LPMP, kabupaten kota, satuan pendidikan, serta panitia di luar negeri sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
Pelaksanaan asesmen nasional merupakan wujud dari gotong royong, terlihat dari beberapa kerjasama antara pemerintah pusat yang bertugas mensosialisasikan ke tingkat provinsi dan kabupaten kota, penyiapan instrumen dan sistem pelaksanaan asesmen nasional, pelatihan tim teknis atau help desk di tingkat provinsi dan kabupaten kota, posko atau pendampingan pusat dalam simulasi dan pelaksanaan AN, monitoring dan evaluasi AN, serta analisis dan pelaporan hasil AN. Berikutnya adalah pemerintah daerah yang bertugas mensosialisasikan kesatuan pendidikan, penyiapan dan koordinasi pelaksanaan pada satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya, pelatihan proktor satuan pendidikan oleh tim teknis provinsi, kabupaten kota, posko atau pendampingan daerah dalam simulasi dan pelaksanaan asesmen nasional, serta diseminasi hasil kesatuan pendidikan. Berikutnya adalah satuan pendidikan. Pelaksanaan asesmen nasional di masing-masing satuan pendidikan menggunakan dana BOS. Proses persiapan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan akan lebih lanjut ditetapkan melalui POS. Murid, guru, dan sekolah tidak perlu melakukan persiapan khusus menghadapi AN. Yang perlu dilakukan adalah merefleksikan dan memperbaiki mutu pendidikan. Murid tidak perlu menyiapkan diri secara khusus untuk asesmen nasional. Murid kelas 6, 9, dan 12 dapat fokus pada ujian sekolah dan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya. Kemudian guru meningkatkan kemampuan melakukan asesmen serta melakukan pembelajaran yang menumbuhkan daya nalar dan karakter secara lebih utuh. Sekolah memfasilitasi guru untuk melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran, serta memanfaatkan hasil asesmen nasional untuk evaluasi dan perencanaan program. Sedangkan pada orang tua, tidak perlu mencari bimbingan belajar atau buku-buku latihan AN, lebih baik dorong anak untuk membaca secara luas dan mengembangkan minatnya secara mendalam. Demikian Bapak dan Ibu, pemaparan mengenai persiapan dan rencana pelaksanaan dari asesmen nasional di tahun 2021. Semoga bermanfaat dan dukung channel saya dengan like, komen, dan subscribe supaya berkembang dan dapat memberikan informasi mengenai di bidang pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.